webinar kali ini 3 media sosial yang besar ya, yaitu Facebook, kemudian yang kedua adalah Instagram, dan yang ketiga adalah TikTok. Nah, sebagai platform media sosial, artinya apa? Butuh interaksi sosial atau yang kita sebut engagement. Algoritma media sosial itu sangat dipengaruhi dengan banyaknya interaksi seperti like, komen, share, atau save. Makin banyak interaksi, makin baik. Nah, tetapi untuk memperoleh attention atau interaksi ini, ternyata setiap media sosial itu memiliki karakteristiknya sendiri. Nah, kita mau bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Facebook. Perkembangan Facebook di Indonesia ternyata masih luar biasa sampai saat ini. Dari Desember 2018, 133 juta akun. Februari 2023 sudah mencapai 212,9 juta akun, di mana mayoritas didominasi oleh laki-laki, itu sebesar 52,7%. Untuk usia pemakai Facebook, ini sama dengan pengguna data internet yang tadi, didominasi oleh usia muda dan produktif. Nah, sekarang kita mau belajar cara memanfaatkan Facebook untuk meningkatkan penjualan digital. Nah, di Facebook kita tahu kan akun kita ini bisa sebagai akun bisnis. Nah, untuk akun personal kita tetap manfaatkan sebagai personal branding kita. Tetapi jangan lupa bisnis kita harus selalu memakai Facebook page. Dan karena ini media sosial harus fast respon supaya muncul interaksi yang baik. Kemudian kita manfaatkan menu-menu yang ada di Facebook. Yang pertama adalah Facebook Group. Banyak komunitas-komunitas, kemudian mungkin grup-grup jualan yang kita bisa join dan kita manfaatkan untuk promosi barang. Atau lebih jauh lagi, kita mengikuti Facebook Marketplace yang ada di Facebook. Nah, untuk Facebook ini teman-teman, penitik beratannya ada di copywriting. Copywriting ini adalah bahasa iklan. Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita ke masyarakat. Ya, dengan copywriting yang baik, itu hasilnya akan jadi luar biasa, apalagi nanti ditambahi dengan iklan melalui Facebook Ads. Nah, sekarang kita mau belajar contoh copywriting yang baik itu seperti apa sih? Sebenarnya rumus menentukan copywriting ini ada belasan, teman-teman. Cuma ini siang ini saya coba ambil 3 saja. Yang pertama itu adalah copywriting yang berbentuk sugesti. Nah, ini contohnya adalah wajan 3-in-1, multifungsi. Copywritingnya ngomongnya gini, semakin cepat Anda memiliki wajan 3-in-1 ini, semakin Anda menghemat waktu untuk memasak. Jadi sugesti calon customer adalah, kamu cepat-cepat beli wajan ini. Ntar kalau kamu sudah punya wajan ini, kamu bisa menghemat waktu loh. Waktumu bisa kau pakai untuk hal lainnya. Nah, ini adalah copywriting yang berbentuk sugesti. Kita ambil contoh lagi yang kedua. Ini adalah copywriting yang menggunakan rumus, masalah, kemudian ketakutan, kemudian solusi, dan yang terakhir teaser. Teaser itu adalah, ini kebetulan saya ambil contoh ini untuk makanan snack diet. Ya, copywritingnya seperti ini. Dulu kalau malam hari selalu lapar dan nggak bisa tahan godaan. Sampai akhirnya badan melar gini. Untung ketemu cemilan diet ini. Ternyata cocok untuk ganjel perut dan nggak bikin gemuk. Mana rasanya enak lagi. Ya, teman-teman belajarin nih, masalahnya apa? Malam hari lapar, nggak bisa tahan godaan. Ketakutannya apa? Badannya melar. Solusinya apa? Untung ketemu cemilan diet ini.
ternyata cocok untuk ganjel perut dan nggak bikin gemuk. Ini adalah solusi. Kemudian yang terakhir kita beri teaser, mana rasanya enak lagi. Nah ini mungkin fotonya bisa foto produk atau foto Anda sedang ngemil produk tersebut, mau ditambahin nomor handphone untuk call to action, dipersilakan. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah copywriting dengan gaya testimoni. Yang saya ambil contoh di sini adalah produk skincare. Oke, saya coba baca copywriting-nya ya. Ya Allah, seneng banget hari ini. Lagi bersih-bersih rumah, tiba-tiba dapat chat WA. Pas aku baca, ternyata dari salah satu customer yang bulan lalu beli skincare merek X. Katanya, setelah pakai skincare X ini, kulitnya jadi halus dan wajahnya glowing bikin suami tambah sayang. Yalah senengnya, semoga skincare X ini bisa bantu banyak kawan-kawan lain ya. Kalau mau kepoin, tinggal chat ke nomor WA saya ini ya, 0812 sekian 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 sekian. Ini adalah bahasa-bahasa iklan, di mana kalau Anda mau jualan lewat Facebook, Anda harus menguasai copywriting. Oke ya. Nah, kemudian nanti dengan copywriting yang tepat, Anda lakukan boost iklan di Facebook. Ini saya mau bahas bukan secara teknis bagaimana cara kita melakukan iklan di Facebook, tetapi ternyata banyak tujuan yang bisa kita capai dengan melakukan Facebook Ads. Nah ini, misal kalau kita mau iklan kita, sampai 5 kali dilihat audiens yang sama dalam 2 minggu berturut-turut. Pilihlah tujuan ads di brand awareness. Ini cocok untuk produk-produk yang unik atau belum pasaran, di mana orang mungkin kalau lihat sekali nggak paham nih produk apa, jadi harus iklannya diulang-ulang terus. Ini kita pilih brand awareness. Nah, tetapi kalau kita ingin iklannya mencapai audiens yang sudah kita target dan bisa kita set rentang waktu melihat iklan kita untuk kedua kalinya, pilihlah reach. Oke, lanjut. Kalau kita ingin iklan kita viral secara organik dengan share, like, komen yang banyak, pilihlah tujuan iklan di post engagement. Ya, tapi hati-hati teman-teman, iklan ini cocok buat kita yang memang rajin balesin komen satu persatu. Ya, supaya memang postingan kita di Facebook itu ter-up terus, selalu muncul di bagian paling atas dan bisa viral di kemudian hari. Kemudian next, kalau memang kita ngomong target market kita itu customer-nya mandiri kok. Begitu lihat iklan langsung klik, langsung action, langsung belanja sendiri, baik di website atau landing page di luar Facebook. Artinya kita cari traffic. Atau kita punya video bagus nih. Target iklan kita adalah audiens yang suka untuk menonton suatu video, artinya ya kita pilih tujuan ads-nya adalah video view. Atau memang kita mau melakukan CRM, kita mau punya database untuk mendapatkan data siapa saja audiens yang melihat iklan, termasuk data nomor handphone dan email, kita bisa pilih Facebook Ads yang leads. Nah, ini adalah beberapa jenis contoh dari Facebook Ads. Ya, jadi teman-teman perhatikan, kata kunci di Facebook adalah copywriting yang akan di-boost melalui ads. Nah, sekarang mungkin kita belajar yang kedua. Yang kedua ini adalah Instagram. Seperti Facebook, Januari 2018 dengan 55 juta user, kemudian April 2023 naik 2 kali lipat menjadi 109,33 juta pemakai Instagram. Nah, untuk Instagram sendiri, ini memang
usernya mayoritas adalah perempuan. Usia pemakai juga sama dengan data internet di awal, yaitu usia muda dan usia produktif. Nah, ini adalah fakta, teman-teman. Market Instagram itu 80% adalah wanita. Kenapa wanita? Karena wanita itu paling suka foto, paling suka video, kemudian upload di medsos. My wife is on vacation and I am her employee. I'm the cabana boy. I have to follow her. Oke, ini fakta apa enggak nih menurut teman-teman nih? Ya, teman-teman yang wanita, bener enggak itu? Atau ada teman-teman di sini yang pria yang senasib sama saya? Kunci rahasia istri yang bahagia liburan adalah bagaimana kita bisa. Ya, ini adalah Instagram. Nah, kita mau belajar bagaimana sih cara memanfaatkan Instagram. Yang pertama, kita harus tentukan target audiens kita. Bisnis kita ini kita mau bicara apa sih? Misal kita mau bicara soal bisnis jasa kah? Bengkel mobil? Atau kita mau bicara soal kuliner? Atau kita bicara mengenai hal lain? Target audiens kita harus jelas. Kemudian nanti kita akan belajar mengenai profile, landing page, fitur, strategi, dan feed yang ada di Instagram. Kita belajar mengenai profile terlebih dahulu. Nama profile ini memperkenalkan bagaimana Anda atau bisnis Anda dapat memberikan manfaat bagi customer. Value selling. Customer itu tidak peduli kok siapa Anda atau apa bisnis Anda. Yang dipedulikan customer itu apa, teman-teman? Singkatannya USA. Untung saya apa? Jadi selalu tonjolkan bagaimana Anda atau bisnis Anda ini dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi customer. Belajarlah mengenai value selling. Ini ada contoh profil yang cukup baik. Ini saya ambil dari One on One Red. Ini adalah jualan kosmetik ya. Jadi dia di profil dia tulis di bio-nya jualan online tanpa ribet. Follow untuk mendapatkan tips bisnis dan jualan online. Kemudian distributor fashion dan beauty terbesar di Indonesia. Jadi kita begitu baca kita tahu nih yang ditawarkan 101 ini apa sih? Fashion dan beauty secara online tanpa ribet. Demikian juga dengan komunal. Teman-teman yang mungkin sudah tahu mengenai komunal, ini financial service. Dia memberikan terjemahan seperti ini. Perusahaan fintech yang memiliki misi untuk mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi BPR yang menggabungkan akses pendanaan dan pinjaman. Jadi mereka ini bergerak di bidang jasa, di mana mereka mempertemukan usaha dengan investor. Investor dalam hal ini mereka menggunakan BPR. Setelah profil, kita belajar mengenai landing page. Nah, landing page ini itu kalau teman-teman tahu Linktree dalam Instagram Anda itu bisa untuk menghasilkan penjualan baik melalui website ataupun marketplace yang Anda miliki. Nah, ini adalah contoh Linktree dari Lion Parcel dan 3 Second Baju. Di sini ada website, LinkedIn, kemudian Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, Shopee, TikTok, semua dicantumkan. Jadi ini adalah tools untuk meningkatkan penjualan di marketplace.
melalui media sosial. Nah, strategi memanfaatkan Instagram. Kita ngomong yang paling kuno dulu deh. Follow dan unfollow. Ini ternyata masih bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita tahu target market kita siapa, kemudian kita follow orang tersebut. Dan kita lakukan interaksi sosial dengannya. Share, like, comment, save. Nah, nanti begitu sudah follow, ini biasanya memang teman-teman dianjurkan seminggu sekali untuk melakukan unfollow. Ya, atau mungkin ada strategi yang melakukan tag, baik tag akun lain ataupun melakukan geotag. Geotag ini misalnya kalau kita sedang berada di kota Surabaya, biasanya kan muncul tuh geotagnya Surabaya. Atau misal mungkin ada di Mall Pacific Place Jakarta. Nah, ini muncul. Atau mungkin lagi ada di restoran A di Semarang misalnya, pakai geotag. Kemudian selalu manfaatkan fitur, baik mulai story, reels, kemudian IG live, endorse Telegram, ads tentu saja, dan pelajari data analitik yang ada. Nah, kalau tadi Facebook, kata kuncinya ada di copywriting. Kalau Instagram kita bicara soal desain. Kita harus selalu konsisten upload feed dengan desain yang menarik atau edukatif, baik secara soft selling maupun hard selling. Beri caption yang menarik, gak usah panjang-panjang, to the point. Lakukan fotografi atau videografi yang profesional. Beri tema atau identitas pada IG Anda. Ya, kata kunci di Instagram, saya ulangi lagi, adalah ini adalah visual. Jadi pastikan apa yang kalian posting di Instagram itu kualitasnya memang betul-betul bagus. Ya, tetapi memang dari berita yang kami dapat terupdate Juni 2023 menurut CEO Instagram bahwa ke depan Instagram juga tidak mau ketinggalan dengan TikTok. Jadi mereka juga akan fokus di Reels dan Story. Ini adalah contoh feed yang lumayan baik menurut kami. Yang satu kacamata, yang satu bakery cake jualan kue. Ini secara tema, secara tone warna, mereka memakai filter yang sama. Jadi secara visual mata kita memandang, ini enak dilihat, rapi, warnanya tidak berantakan. Bahkan untuk cake yang di sebelah kanan itu yang mayoritas warna putih, hitam, dan hijau, pada saat dia membuat video Reels, itu pun secara tim warnanya diperhatikan. Sehingga pada saat posting di feed, itu sekali lagi enak dilihat, rapi. Nah, ini adalah kunci dalam memanfaatkan Instagram untuk mendongkrak penjualan. Di sini kami juga memberi saran bagaimana sih supaya Instagram kita bisa memperoleh follower yang cukup banyak, bisa bertumbuh secara organik. Nah, ini memang saran dari Instagramnya sendiri. Ini kita harus melakukan posting Reels itu 1-2 kali per minggu. Teman-teman kalau mau foto silahkan. Kemudian yang kedua, kita harus update stories itu 3-5 kali per hari untuk memancing interaksi. Untuk karusel ini adalah feed ya, feed yang terdiri dari maksimal 10 slide. Ini cukup 1 kali per minggu. Untuk single post feed, ini kita harus posting 2-3 kali per minggu. Dan yang terakhir, kita harus melakukan IG Live sekali dalam 2 minggu. Nah, ini adalah cara untuk menumbuhkan follower kita secara organik. Silakan difoto kalau memang mau, silakan. Oke ya. Kita lanjut media sosial yang terakhir. Ini adalah TikTok. Ini media sosial yang lagi ngetren luar biasa akhir-akhir ini.
Nah, TikTok ini yang bagi kami, ini benar-benar yang merupakan social commerce, di mana dalam satu platform ini ada media sosialnya, ada marketplace-nya, dan juga mereka menyediakan rekening bersama. Jadi, keamanan transaksi lebih dijamin. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua user TikTok terbanyak di dunia, 113 juta jiwa. Ranking pertamanya adalah Amerika Serikat, itu di angka 116,5 juta jiwa. Nah, tetapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang tadi 275 juta jiwa, kemudian dipenuhi dengan usia-usia yang muda dan produktif, tidak mungkin bahwa kita akan menyalip. Suatu saat kita akan menyalip Amerika dan kita akan menduduki peringkat pertama user TikTok di dunia. Nah, ini untuk demografinya sendiri, perempuan itu 66,1%, sedangkan laki-laki hanya 33,9%. Kemudian untuk faktor usia, 18 sampai 34 tahun menduduki porsi 76%. Sedangkan usia lainnya hanya di angka 24%. Nah, kita mau belajar cara memanfaatkan TikTok. Yang pertama, seperti Instagram tadi, kita harus mengetahui, menentukan target audiens kita. Kita mau bicara kuliner kah? Kita mau bicara soal edukasi kah? Atau soal apa, kita harus tentukan. Karena kalau kita tidak ada tema tertentu, itu algoritmanya akan sulit membaca dan mempromosikan konten kita. Nah, di TikTok ini paling penting adalah isi konten atau pesan yang hendak disampaikan. Kita tidak bicara soal kualitas video ataupun foto seperti Instagram. Ya, tapi teman-teman jangan kualitas videonya yang terlalu jelek juga janganlah. Ya, tetapi memang yang terpenting di TikTok ini adalah isi konten. Jadi meskipun mungkin teman-teman buat videonya di garasi atau ruang tamu yang berantakan, selama pesan yang teman-teman sampaikan itu baik, bagus, itu algoritma TikTok akan baca dan akan meng-up, akan mempromosikan video Anda. Seperti itu. Yang terpenting di sini konsisten upload dan selalu mengikuti tren yang ada. Nah, sekarang kita bicara konten video bisnis yang baik. Apa aja sih yang bisa kita buat konten dalam bisnis, dalam menjual produk kita? Yang pertama, ini sudut pandang dari product knowledge, dari produknya sendiri. Di sini kita bisa bicara soal tips dan triks. Tips ini mungkin kalau kita punya bahan makanan, mungkin sirup yang kita jual, mungkin kita bisa bikin video mengenai resep masakan dengan menggunakan sirup yang kita jual. Atau mungkin trik bagaimana sih cara menggunakan handphone ini dengan menu-menu yang ada, ini bagaimana triknya. Yang kedua, kita bisa lakukan unboxing. Proses unboxing pada saat kita melakukan pembelian barang, kemudian kita buka, ya itu juga menarik teman-teman. Bahkan mungkin kalau teman-teman tahu ASMR, itu yang kita dengerin suara dari dus yang dibuka, atau paling sering saya lihat itu video iPad Apple yang lagi dibuka, itu rasanya satisfying kalau kita dengerin. Yang ketiga, kita mungkin bisa bicara soal behind the skin. Bagaimana proses produksi produk kita. Pak, kalau kami bukan pabrik gimana? Ya berarti tunjukkan saja suasana kantor Anda. Behind the skin. Atau mungkin bagaimana tim Anda ini dalam melakukan pengemasan, kemudian melakukan pengiriman barang.
Nah, ini adalah contoh-contoh video yang bisa dibuat menggunakan konsep behind the skin. Yang keempat adalah fun fact. Bagaimana produk kita atau bisnis kita ada sesuatu hal yang mungkin orang banyak tidak tahu. Nah, itu kemudian kita edukasi ke mereka, ini loh ada fun fact-nya ini. Kemudian nanti ada testimoni dari customer. Itu semua kita bisa pakai. Nah, ini ada satu contoh video yang saya harap mungkin bisa merangkum ke semuanya ya. Sendirian di rumah, waktunya unboxing paketan. Nah, ini penyimpanannya seperti apa, bukanya seperti apa, pemakaian barangnya seperti apa. Nah, ini cara pemakaian di kaki seperti apa, dijelaskan semua. Ini raket nyamuk ya, nanti yang bisa digantung. Kemudian kalau punya karpet, caranya untuk desain interior yang baik seperti apa. Ini penempatan untuk kamar mandi. Ya, banyak sekali hal-hal mengenai product knowledge yang kita bisa ulas melalui video kita. Oke, next. Kalau tadi bicara soal produk, sekarang kita bicara soal person, orang. Secara point of view, sudut pandang orang. Ini yang lagi ngetrend sekarang adalah storytelling. Kita cerita mengenai keseharian kita, atau mungkin liburan kita kemana, kemudian cerita mengenai kendala bisnis kita, awal mula kita merintis bisnis. Hal-hal ini cukup menarik, Bapak Ibu. Kemudian kita bicara soal yang kedua adalah lifestyle. Bagaimana gaya hidup kita. Yang ketiga kita bicara mungkin soal success story kita. Bagaimana sih cara kita memasukkan produk kita ke supermarket misalnya. Atau bagaimana sih kita jualan skincare dari rumah, tetapi sehari itu bisa ribuan order. Itu bisa diceritakan dalam konten video. Yang keempat bicara soal meet the team. Jadi mungkin kita kenalkan, oh ini tim finance kami, ini tim packing kami, ini bisa diperkenalkan satu persatu. Ya, bicara soal personal. Kemudian bicara soal community driven. Ini adalah memberikan opini ke masyarakat. Mungkin teman-teman kalau tahu yang sempat rame di TikTok soal kopi 80.000. Ya, ini konten bisnis edukatif, dia bicara soal kopi 80.000. Langsung orang-orang memberikan komentar dan video orang-orang tersebut langsung viral. Ini kita namakan opini, community driven. Nah, ini saya coba setel satu video yang semoga juga merangkum sebagian besar dari point of view personal. Halo semuanya, seperti biasa aktivitasku sebagai Chief Everything Officer hari ini aku mau restock cemilan di toko-toko. Sebelum itu aku mau ngeluarin motor dulu dan bikin sarapan. Aku pagi ini cuma sarapan sereal aja karena aku nggak gitu suka sarapan berat-berat. Hari ini aku mau restock cuma 2 toko aja karena masih ada urusan lain lagi. Nah, setelah selesai sarapan saatnya aku siap-siap dulu. Seperti biasa aku siapin stok dulu sebelum muter supaya sekali jalan bisa langsung cek stok, penagihan, dan restock. Pagi ini istimewa ya karena siap-siapnya dibantu anakku. Nah, buat teman-teman semua yang bisnisnya konsinyasi sama kayak aku, tips dari aku kalau mau muternya hemat bensin, sekali muter harus bisa pengecekan, penagihan, dan restock ya. Oke, semua persiapan sudah selesai, saatnya kita berangkat.
Destinasi pertama yaitu frozen food yang lumayan besar di Jogja. Pasti pada penasaran, cemilan kok dititipinnya di frozen food sih? Jangan salah, penjualan cemilanku di frozen food ini termasuk salah satu yang paling kenceng loh. Kadang kita nggak pernah tahu dari mana rezeki kita berasal ya. Yang kukira frozen food bakal sepi, ternyata jadi salah satu yang paling kenceng loh penjualannya. Oke, restock di frozen food sudah selesai. Saatnya ke destinasi kedua, yaitu minimarket di salah satu SMA di Jogja. Di sini aku cuma ngecek stok dan ngebersihin debu di cemilanku aja supaya nggak terlihat usang. Oke, kita ke destinasi selanjutnya, yaitu toko bakpia di Jogja. Kenapa aku pilih toko oleh-oleh untuk konsinyasi? Karena pelanggannya kan dari seluruh Indonesia. Apalagi kalau musim liburan, pasti pengunjungnya dari luar kota banyak banget. Nah, secara nggak langsung aku promosi ke orang-orang luar Jogja biar tahu produkku. Dan di sini lumayan banyak produk konsinyasi dan laris-laris ya. Oke, restock di toko bakpia sudah selesai. Sebelum pulang malah ketemu sesama pebisnis konsinyasi dan kita ngobrol banyak soal bisnis konsinyasi. Akhirnya udah sampai rumah dan abis ini langsung lanjut rekap-rekap dulu. Nah, buat teman-teman semua, next video kita bahas apa lagi nih? Coba komen di bawah ya. Dari video yang storytelling. Oke, kemudian next, konten bisnis apa sih yang baik? Yang ketiga adalah trending topic. Jadi nggak berhubungan soal produk, nggak berhubungan soal personal juga, tetapi bicara soal trending topic. Di sini mungkin ada isu yang sedang beredar, atau mungkin ada gerakan tari yang lagi ngetren, seperti lagunya Jisoo tadi, Flower. Kemudian ada lagi, ya musik lah, lagu tadi. Yang trending-trending seperti ini kita harus pakai supaya algoritmanya mau baca dan kemudian mau mempromosikan video kita. Yang keempat, kita bicara soal influencer. Ya, promosi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, wah ini berbayar Pak. Ya betul, influencer itu ada yang berbayar, tetapi ada juga yang gratis. Percaya nggak teman-teman? Banyak loh influencer yang gratis bikin konten. Kenapa bisa gratis? Karena sebagai konten kreator, mereka juga harus ikuti tren yang ada. Mereka butuh konten, mereka nggak bisa diem aja nggak bikin video. Lagi ada hal viral apa yang terjadi, mereka FOMO. FOMO itu fear of missing out. Mereka takut ketinggalan dibanding konten kreator lainnya. Sehingga mereka berbondong-bondong, kemudian melakukan video, nah mungkin promosi terhadap suatu tempat. Ini yang saya ambil contoh, ini kalau teman-teman tahu mengenai Karen's Diner. Ini restoran dari Australia, kemudian buka di Jakarta. Konsep restoran ini cukup unik teman-teman, di mana para pegawainya itu memang diharuskan bersikap judes, galak, kasar. Jadi yang mereka jual adalah experience. Yang mungkin kalau teman-teman ke restoran lain pasti pelayanannya baik. Tetapi kalau ke Karen's Diner itu pelayanannya sangat buruk. Yang mereka jual adalah experience. Dan di sini pada saat hal ini ngetren, para influencer yang centang biru itu berbondong-bondong untuk datang dan mereview gratis restoran ini. Pengalaman pertamaku ke Karen's Diner, sejujurnya mau aku review-nya memang berharap untuk kalian nggak kembali lagi deh. Bermula dari aku reservasi tempat lewat DM dan balasannya udah ngegas gitu ya. Langsung aja kita ke tempatnya deh kalau gitu. Begitu nyampe langsung dibentak-bentak dan diusir pulang. Udah jauh-jauh. Pas duduk mbaknya lempar menu, tisu, pokoknya semua barang dilempar dah. Kok jelek banget menunya nih mbak? Nggak ada gambarnya gitu loh. Ekspektasi lo apa emang soal menunya? Ya biar bisa ada kayak gampang dipilih. Ya udah nggak usah ribet deh. Belum lagi dia catat pesananku sambil marah-marah. Gue ngisiin pesanan lo ya. Oh iya. Ampun. Iya. Lagi pesan gue main HP kan, apa kayak Aku dicolong dong.
Ya, ya, ya. Tapi setelah aku cobain makanannya, surprisingly yang burger lava ini enak. Overall konsepnya ini bagus dan aku merasa semua kakak-kakaknya yang kerja di sini bener-bener menjiwai karakter dan perannya. Gak gampang loh buat kerja dengan karakter marah-marah kayak gini terus. Aku aja belum tentu bisa. Rasa makanannya juga oke kok, cuman harganya aja yang memang cukup mahal. Jadi overall aku kasih 8 dari 10. Video dulu baru foto. Udah telat reservasi jam 11 datang jam berapa lo masih pede lo sini. Dan berharap Ya, bye. Dan itulah Nah, ini adalah salah satu contoh di mana influencer dengan sukarela melakukan review terhadap bisnis dari Karen Steiner. Oke, teman-teman, ini sebagai penutup ya, webinar kali ini cukup singkat. Jadi kita sudah pelajari karakteristik dari 3 media sosial yang besar. Ya, saya ulangi lagi. Di Facebook itu yang paling penting adalah copywriting-nya atau bahasa. Kemudian yang kedua, di Instagram ini yang paling penting adalah desainnya. Kualitas foto, kualitas video yang bagus, yang jernih, kemudian warna, kita harus punya tema, mungkin bisnis kita skincare, mungkin kita timnya warnanya pink barangkali, atau warnanya putih. Nah itu benar-benar harus menjadi identitas dari merek kita, sehingga pada saat posting itu bisa rapi, bisa bagus, bisa terlihat profesional, nyaman di mata. Nah, yang ketiga, di TikTok ini paling penting adalah isi kontennya. Pesan apa yang mau kita sampaikan ke customer. Nah, hal-hal ini harus dipahami terlebih dahulu. Apa yang mungkin berhasil di Facebook, belum tentu berhasil dibawa ke TikTok. Misal kita punya copywriting yang bagus banget di Facebook, konsumen responnya cukup luar biasa, penjualannya cukup tinggi. Tetapi begitu kita copy paste ke TikTok, nggak cocok. Kenapa? Karena TikTok tidak begitu mengenal copywriting. TikTok nomor 1 adalah isi konten. Ya, atau sebaliknya, misal kita memiliki konsep konten yang bagus, tetapi jika videografinya, photoshootnya buruk, tidak akan berhasil di Instagram. Karena Instagram yang penting itu foto yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, kualitasnya yang excellent. Ya, jadi teman-teman pahami, kita nggak bisa pukul rata bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial, tetapi benar-benar kita pahami satu persatu. Masing-masing dari media sosial ini memiliki karakteristik ataupun algoritma sendiri-sendiri. Nah, sekarang harapan kami dengan adanya webinar ini, semoga ke depannya teman-teman bisa mengoptimalkan media sosial teman-teman dengan kata kunci yang sudah kami share, seperti ini. Nah, untuk penutup, kami berikan bonus. Ini adalah update mengenai jam terbaik upload di Facebook, update per Juni 2023. Ini adalah jam-jam yang terbaik. Senin ini antara jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian kalau untuk Selasa, ini jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Hari Rabunya pun demikian, jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Hari Kamisnya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ini adalah algoritma jam terbaik upload di Facebook per Juni 2023. Tolong teman-teman jangan telan mentah-mentah ya. Karena namanya jam terbaik ini setiap saat bisa berubah. Jadi teman-teman juga lakukan trial dan error. Ya, tetapi memang menurut data Sprout Social, ini saat ini jam terbaiknya adalah seperti ini. Teman-teman kalau mau foto silahkan.
Oke ya. Kemudian saya akan lanjut jam terbaik upload di Instagram per Juni 2023. Ini ada hari Senin, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Di hari Selasa, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Rabu di jam 10 pagi sampai 1 siang. Kemudian Jumat di jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Ini adalah data dari Sprott Sosial, jam terbaik upload di Instagram update Juni 2023. Silahkan kalau mau difoto. Di luar jam ini boleh upload nggak? Boleh. Nggak ada masalah untuk trial dan error. Tetapi ini memang saran dari Sprott Sosial, jikalau ingin mendapatkan hasil yang baik di Juni ini, jam-jamnya adalah seperti ini. Kemudian yang terakhir, jam TikTok. Yang terbaik ini hanya 3 hari. Hari Selasa jam 2 siang sampai jam 5 sore. Kemudian hari Rabu jam 2 siang sampai jam 4 sore. Hari Kamis jam 3 sore sampai jam 4 sore. Ya, sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah, ini hanya sekedar saran dari Sprott Sosial. Teman-teman harus tahu jam terbaik masing-masing dari produk teman-teman sendiri. Ambil contoh ya, kadang saya juga nggak menyangka TikTok Live atau mungkin kita waktu nge-up produk kita di marketplace, jam terbaik pengalaman pribadi saya jam 4 pagi. Jam 4 pagi pada saat orang mungkin mulai bangun, sholat subuh, kemudian mungkin sebelum melakukan aktivitas ya, lihat-lihat handphone, itu bagi saya malah jam terbaik sampai saat ini. Nah ini teman-teman harus pelajari karakteristik dari bisnis Anda atau produk Anda masing-masing untuk mendapatkan jam terbaik. Oke, sudah selesai difoto. Oke ya, ini slide terakhir. Jadi mengakhiri webinar kita sore hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mengikuti dari awal. Semoga apa yang kami share bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, Pak Fafa, silakan. Terima kasih Pak Dipta. Wah, ini luar biasa ya, dapat insight yang sangat baik ya buat kita semua.